Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat, dan bagi yang sedang sakit saya doakan semoga lekas sembuh. Oke sobat semua, kembali lagi di channel saya Fahmi Husaini. Setelah kemarin kita mengulas tentang sejarah kerajaan Majapahit yang begitu melegenda, sekarang saya ingin mengajak sobat semua untuk mengulas sejarah tentang berdirinya kerajaan Pajajaran. Tapi sebelum kita ulas lebih jauh, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe agar segera subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, jangan lupa juga like dan share. Oke sobat semua, langsung saja kita ulas ceritanya. Siapa sih yang tidak tahu tentang nama besar Prabu Siliwangi dengan kerajaannya yang begitu melegenda, yaitu Kerajaan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Pajajaran atau juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda yang begitu melegenda dan melekat dalam sejarah Kerajaan Sunda. Kerajaan Pajajaran dimulai pada tahun 1130 Masehi dan berakhir di tahun 1579 Masehi. Pajajaran adalah kerajaan Hindu di Tatar Pasundan yang didirikan oleh orang-orang dari etnis Sunda. Kerajaan ini bukanlah kerajaan kecil dan lemah. Dalam riwayatnya diceritakan bahwa kerajaan Singasari dan Majapahit yang menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara bahkan tidak mampu untuk menaklukkan kerajaan yang satu ini. Luas kerajaan Pajajaran itu sendiri hanya 1/8 Pulau Jawa, yang berbagai wilayah kekuasaan dengan kerajaan Majapahit kala itu. Pajajaran menguasai wilayah seluas 300 lig atau sekitar 1176 km, yang mencakup pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan Cimanuk, dan Sungai Cimanuk. Dari catatan sejarah, diketahui pusat pemerintahan atau ibu kota terakhir Pajajaran sebelum akhirnya runtuh dan hancur oleh pasukan Islam dari Demak dan Banten yang berada di sebuah kota bernama Dayo. Para ahli meyakini, Dayo yang dimaksud adalah kawasan yang meliputi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor di Jawa Barat. Hal ini diketahui dari sejumlah naskah-naskah kuno dan catatan perjalanan penjelajah Eropa. Tome Pires dalam catatan perjalanannya Suma Oriental menyebut bahwa Dayo menjadi kota yang paling sering ditinggali oleh Raja Pajajaran. Kerajaan Pajajaran memiliki istana yang sangat megah, yang dibangun dengan 330 pilar kayu setinggi 5 depa, dengan ukiran indah di atasnya. Banyak perdebatan terkait keberadaan Dayo, penjelajah Eropa setelah Pires mengaku tidak menjumpainya. Barulah pada 1856, Crawford berhasil memecahkannya. Selama menjabat di Jawa ia melakukan penelitian yang dicatat dalam A Descriptive Dictionary of the Indian Island and Adjacent Countries. Crawford menjelaskan di Buitenzorg, Bogor, adalah ibu kota kerajaan Pajajaran karena ditemukan bekas fondasi istana. Banyak sekali puing-puing bebatuan serta prasasti. Tidak jauh berbeda dari kesaksian orang-orang Eropa, informasi dari naskah kuno atau prasasti juga menyebut pusat kerajaan Pajajaran berada di Bogor, yang dalam prasasti batu tulis disebut Pakuan. Ibu kota Pajajaran sempat berpindah-pindah. Secara kronologis di Galuh, Pakuan, Saunggalah, Pakuan, Kawali, dan Pakuan. Wilayah ibu kota ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni kota dalam dan kota luar yang dibatasi oleh benteng alam berupa bukit memanjang di sebelah timur. Struktur ibu kota juga diperkuat oleh sungai alam, parit kecil yang melewati bagian barat keraton, dan benteng buatan di sebelah selatan. Benteng yang berlapis-lapis ini dibuat untuk menangkis serangan pasukan Islam dari luar, Demak, Banten, Cirebon. Pada tahun 1579 Masehi. Kekhawatiran tersebut ternyata benar-benar terwujud. Kerajaan Pajajaran benar-benar hancur dan runtuh oleh pasukan Islam setelah melalui pertempuran sengit yang cukup melelahkan. Dan kerajaan Pajajaran pun berakhir di Pakuan, yang sekarang menjadi Bogor. Asal-usul orang Sunda, kerajaan Pajajaran dapat dikatakan sebagai awal mula eksistensi orang-orang Sunda di Indonesia. Keteguhan mereka dalam mempertahankan adat dan budayanya dari pengaruh Jawa oleh kerajaan Majapahit, membuatnya sedikit berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa pada umumnya. Sikap Pajajaran yang enggan tunduk kepada Majapahit membuat tidak adanya percampuran budaya antara Sunda maupun Jawa. Sehingga adat budaya dan bahasa Sunda masih terus lestari hingga kini. Jika saja dahulu Pajajaran bekerja sama dengan Majapahit, mungkin saja akan terjadi akulturasi budaya dan tercipta rumpun suku baru dengan adat budaya serta bahasa baru. Bukan tanpa dasar, dahulu hal ini juga pernah terjadi antara Kerajaan Blambangan dan Kerajaan Bali yang menghasilkan suku Osing di Banyuwangi. Adat budaya dan bahasa mereka tidak sama dengan Jawa maupun Bali, namun memiliki kemiripan dengan keduanya.
Pagaralampos.com, sejarah dalam berdirinya Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan tersebut diperkirakan didirikan pada sekitar tahun 923 oleh Srijaya Bhupati. Di mana letak Kerajaan Pajajaran? Kerajaan ini terletak di wilayah Parahyangan Sunda. Lalu bagaimana dengan cerita sejarah, dari mulai masa kejayaan, masa runtuhnya, cerita kehidupan, silsilah raja beserta peninggalannya? Simak penjelasan berikut ini. Berdirinya Kerajaan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Raja Srijaya Bhupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 M di Pakuan Pajajaran. Setelah Srijaya Bhupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskalawastu Kancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Mengenai raja-raja Kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru. Selain Srijaya Bhupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja berkuasa pada 1482-1521 Masehi. Bertahta di Pakuan. Surawisesa, 1521-1535 Masehi. Bertahta di Pakuan. Ratu Dewata, 1535-1543 Masehi. Bertahta di Pakuan. Ratu Sakti, 1543-1551 Masehi. Bertahta di Pakuan. Ratu Nilakendra, 1551-1567 Masehi. Meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf Ragamulia, 1567-1579 Masehi. Memerintah dari Pandeglang. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482-1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tenteram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Berikut itu adalah ulasan singkat yang dapat saya rangkum, lain waktu akan saya ulas lagi mengenai raja yang berkuasa di Pajajaran. Mohon maaf jika ada yang salah, karena memang banyak sekali versi yang berbeda tentang Kerajaan Pajajaran. Saya Fahmi Husaini undur diri sampai bertemu di ulasan selanjutnya. Bagi yang ingin request tentang sejarah yang lain silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like and share, dan bagi yang belum subscribe diharapkan segera subscribe. Wassalam.